Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Komunikasi. Lentera Komunikasi adalah platform pengkajian dan pengembangan skill komunikasi. Kali ini kami ada program bernama Bincang Komunikasi. Bincang Komunikasi ini eksklusif tayang di channel Lentera Komunikasi. Kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan kali ini saya kedatangan teman berbincang yang biasa-biasa saja. Iya, siap. Iya, gini Ustaz, karena Ali bin Abi Thalib itu pernah bilang, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada orang lain, karena kawanmu tidak membutuhkan itu dan musuhmu tidak mempercayai itu. Mungkin sebelum lebih lanjut, bagaimana tanggapan Ustaz terkait quotes yang katanya dari Ali bin Abi Thalib ini? Gimana ya? Iya. Kalau bicara tentang tidak menjelaskan tentang diri sendiri ya, saya juga punya semacam kata-kata yang kemudian dikemukakan oleh almarhum Gus Dur gitu, yang kita tahu dia adalah salah seorang presiden Rahman Wahid gitu. Dia pernah bilang gini Ustaz, bahwa manusia yang masih peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang lain, baik itu berupa semacam cacian atau kemudian pujian, maka dia sebenarnya adalah manusia yang masih amatir gitu. Nah, mungkin nyambung ke sana Ustaz, bahwa kita mau menjelaskan apapun terhadap orang lainnya, memang kalau dia benci, udah benci aja gitu. Betul. Tapi kalau memang dia senang, biar bagaimanapun bentukannya kita, dia akan tetap senang. Kira-kira gitu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Iya, artinya jadi diri sendiri lah ya. Iya, saya sepakat itu Ustaz, diri sendiri. Kalau dipuji tidak terbang, kalau dicaci tidak tumbang. Insya Allah. Seperti itu kira-kira. Betul, saya sepakat itu. Iya, jadi saya sedikit perkenalkan, teman berbincang saya ini adalah teman satu kelas di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar. Karena itu di tayangan perdana ini kami coba mengajak beliau berdiskusi nanti soal yang paling fundamental saya kira dari suatu ilmu pengetahuan, yaitu tentang filsafat. Karena sejauh interaksi saya dengan beliau, dia cukup konsen dalam tema-tema soal filsafat. Tapi sebelum ke sana mungkin Ustaz, saya mau tanya dulu, kenapa kita penting ini belajar komunikasi? Tapi sebelum itu lagi saya mau tanya kenapa akhirnya pilih ke jurusan KPI? Karena kayaknya rata-rata penonton ini teman-teman jurusan KPI, tidak pernah jadi merasa kayaknya salah pilih jalan kayak ini deh, atau salah pilih jurusan. Kenapa ekspektasiku di awal kayaknya tidak sesuai dengan kenyataan yang saya hadapi di kampus? Mungkin sekaligus bisa cerita soal perjalanan pendidikan tak? Gimana ya, Ustaz mau bicara tentang alasannya sampai kemudian kecimplung gitu ke dalam jurusan komunikasi. Karena dulu kan kebetulan kita di pondok gitu, SMA. Di pondok mana sih? Pondok pesantren modern ya Ustaz. Polman saja. Iya betul, di Polman, Lampoko. Saat itu kita kan aktif dalam kegiatan organisasi ini, sekolah gitu. Akhirnya karena terlalu aktif maki ini, apa yang terjadi? Kayaknya bagus mungkin kalau kita kemudian setelah kuliah bisa mengambil jurusan-jurusan yang memang sifatnya aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berbicara gitu. Iya. Akhirnya sifatnya sosial gitu ya. Betul. Sehingga ketika misalnya setiap Jumat itu biasanya kami ada panggilan kita untuk khutbah. Ya alhamdulillah, selain bisa berbagi ilmu, dapat isi amplop juga kira-kira gitu. Bukan amplopnya yang penting Ustaz, isinya. Saya sepakat itu isinya. Apalagi kalau santri jarang dapat kiriman kan, sudah dapat amplop itu kayak harta yang paling berharga di masa itu Ustaz. Jadi, akhirnya lanjut ke sana tadi, pertanyaannya relevan tidak dengan yang saya ambil kemudian hari ini gitu ya. Setelah kemudian S1, alhamdulillah kan sekarang S2 ini Ustaz. S1-nya KPI atau? Iya, ini yang agak lucu Ustaz, karena di S1 itu saya ambilnya manajemen dakwah gitu. Manajemen dakwah. Melanjutkan tadi cita-cita yang mulia ketika masih di pondok kan, ingin menjadi seorang ustadz atau seorang kiai lah kira-kira gitu. Tetapi setelah kemudian larut di dalam kegiatan-kegiatan di kampus, dalam sebuah organisasi, sepertinya saya tidak punya semacam ini ya. Rasa-rasanya seperti itu di masa itu gitu, untuk terjun di dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Yang pertama mungkin karena ya ilmunya masih kurang gitu. Meskipun kemudian luar dari pesantren, tapi kan ada begitu banyak saya lihat teman-teman yang lebih mumpuni di bidang itu gitu. Akhirnya berjalan alur itu, belajar tentang dakwah, belajar tentang manajemen, ya sudah. Akhirnya saya mengambil sebuah titik terang gitu. Kira-kira kalau saya tidak ahli di dalam berdakwah misalnya, atau dalam konteks manajemen berorganisasi dalam lembaga dakwah,
apa nih yang bisa saya lakukan setelah ini. Akhirnya lanjut tadi, apa alasannya kemudian mengambil KPI di S2 itu ya? Iya, betul. Agak lucu sih, karena saya termasuk orang yang sedikit gaptek Ustaz terkait dengan bagaimana perkembangan teknologi. Ya, saya tidak terlalu aktif di dalam berbagai media sosial gitu. Saya tahu sendiri kan gitu. Iya. Tetapi saya mau mengambil itu karena ingin melihat bagaimana kemudian perkembangan fenomena sosial yang terjadi gitu. Dan salah satu alat atau instrumen yang bisa memfasilitasi itu menurut saya ya komunikasi itu Ustaz. Kira-kira gitu. Karena dengan komunikasi itu punya ada informasi yang bisa kita kemudian jadikan sebagai input untuk pegangan ke depan di perubahan sosial itu Ustaz. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa disimpulkan akhirnya kesadaran gitu ya bahwa kayaknya saya butuh ini untuk melanjutkan ke jenjang yang kalau mungkin bahasan saya ke jenjang yang lebih serius begitu ya. Karena di S1 itu kayak kita tidak dapat apa-apa. Saya juga pengalaman Ustaz, karena kebetulan S1 KPI juga, bukan kebetulan. Takdir Allah di situ. Dan memang pilihan barangkali Ustaz. Enggak juga. Kecemplung juga Ustaz. Kecemplung juga karena awalnya mau kuliah keluar daerah. Oh, iya. Tapi karena teman yang mau ditemani mendaftar tidak jadi, akhirnya kita ikut dengan teman yang ada di sini di Makassar. Akhirnya pilih KPI. Alasannya sama juga, coba meyakinkan ke diri bahwa pekerjaan dakwah ini akan selalu dibutuhkan setiap zaman gitu. Tapi saya belajar di KPI itu karena saya dari Unismu, saya belajar kok kayak nggak dapat apa-apa dalam tanda petik gitu Ustaz. Jadi saya coba kayaknya harus lanjut lagi nih S2. Walaupun sebenarnya saya rasa kayaknya pembenaran juga ini karena lagi tidak ada pekerjaan. Gitu. Tapi kurang lebih itulah yang coba saya rasakan. Mungkin begitu juga Ustaz ya yang dirasa ya. Iya Ustaz, artinya memang dalam kondisi yang lebih berbahaya sebetulnya ketika orang selesai kuliah Ustaz, menurut saya dalam proses pencarian jati diri ini gitu. Kayak saya ini kuliah ya. Betul. Saya ini kuliah, apa yang bisa kulakukan gitu. Sementara jurusanku dalam tanda petik manajemen dakwah. Saya tidak punya lembaga dakwah untuk aktif di sana. Itu pun kalau misalnya saya dapat lembaga dakwah, apa nih yang bisa menghidupi hidup saya? Ya, syukur-syukur kalau ada kehidupan untuk istri saya nanti ke depan. Nah, itu saya tidak temukan itu Ustaz. Akhirnya ya apa nih kira-kira ya? Lanjutlah kuliah. Kira-kira gitu cerita. Betul. Nah, kalau kita Ustaz bagaimana sebenarnya sampai di S2 lanjut lagi ke KPI? Iya, saya tadi berpikirnya bahwa ini kayak saya yang diwawancarai juga ini. Enggak apa-apa sih Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Terbiasa bincang ini kan, bincang. Siap. Akhirnya enggak monoton ya. Iya. Iya, saya terpikirnya memang harus mendalami karena dia saat itu kayak belum dapat apa-apa. Apalagi di awal-awal itu saya di KPI di S1 itu Ustaz. Kan terpikirnya kita akan belajar tentang misalnya kayak belajar tentang TV, belajar tentang radio. Betul. Atau misalnya kalau kita lihat perkembangan zaman ini akan belajar tentang ya dunia seperti inilah yang coba kita geluti kan. Ternyata jauh dari harapan. Bahkan teman-teman nongkrong itu bilang, kenapa begini kita jurusan tanda kayak jurusan-jurusan yang lain, karena kan kita lihat perbandingan Ustaz, termasuk dengan teman-teman UIN toh. Jadi akhirnya memutuskan kembali melanjutkan. Juga selain karena memang ada planning ya akan coba fokuslah di dunia pendidikan gitu. Berarti cita-cita nanti tes ini setidaknya bisa jadi dosen lah begitu ya Ustaz. Di Ya, akademik. Itu bonus. Ya, yang wajib ini berdakwah insyaallah. Amin. Itu yang wajib, yang jadi dosen itu bonus. Iya. Saya coba masuk Ustaz ini ke bincang-bincang kita soal komunikasi karena ini perdana. Jadi yang ringan-ringan saja dulu soal filsafat. Tidak ringan Ustaz. Iya. Tapi sebelum ke itu saya mau tanya dulu Ustaz, kenapa menurut Anda ini penting belajar komunikasi? Karena ada orang bilang tiap hari jadi sebenarnya berkomunikasi, kenapa perlu lagi dipelajari sama dengan bahasa Indonesia? Kadang ada orang yang bertanya, kenapa penting belajar bahasa Indonesia padahal kita ini sejak lahir sudah berbahasa Indonesia, bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia. Iya betul. Ibu Nasria ya kayaknya dosen yang kemarin ngajar itu komunikasi dalam perspektif Islam gitu yang saya ingat terus Ustaz kan dia bilang gini, anak komunikasi itu harusnya dia komunikatif gitu. Itu tanda petik yang saya coba renungkan bahwa ternyata kalau bicara gini komunikasi setiap orang bisa berkomunikasi sebetulnya, bahkan anak kecil ke orang besar ke anak kecil itu setiap hari berkomunikasi tetapi belum tentu komunikatif. Nah, saya merasa bahwa atau mungkin bayangan saya gitu, ketika kemudian mempelajari ilmu komunikasi ini secara komprehensif dan universal itu, maka sekurang-kurangnya selain hanya berbicara tentang komunikasi, tetapi komunikasi ini nanti bersifat komunikatif. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Artinya
banyak semua juga sebenarnya semua orang mampu berkomunikasi, tetapi tadi belum tentu komunikasi. Bagaimana contohnya itu sebetulnya orang semua berkomunikasi, Ya. tapi tidak semua orang komunikatif, karena yang saya pahami kalau orang berkomunikasi kan komunikatif, Ustaz. Betul. Contoh-contohnya itu gimana kira-kira? Contoh yang paling real misalnya di dalam media Ya. sosial gitu, kita kan sering baku ya Ustaz. Misalnya pendapat saya tentang salah satu ini begini, akhirnya diserang gitu. Oh, Nggak iya. ada lagi semacam feedback dan lain sebagainya, dan tidak ada semacam saling pengertian, saling pemahaman di sana. Oh, artinya tujuan komunikasinya enggak nyampe gitu ya. Betul. Orang semua berbicara tapi tidak sesuai dengan tujuan komunikasi itu, yang apa yang kita katakan saling memahami. Betul. Kadang si A cerita A, Si B, si B cerita yang lain. betul. Jadi enggak nyambung. Orang semua ribut, mungkin orang semua ribut atau kehidupan kita riuh sekali, tapi seakan-akan kita tidak berkomunikasi. Kita ngoceh gitu karena tidak dipahami, mungkin begitu saja. Misalnya antara Anda dengan saya dalam satu konteks kita berbicara sebuah objek gitu. Iya. Kalau misalnya kita tidak sama-sama komunikatif di sini ya sudah, Anda misalnya akan menjelaskan tentang seperti ini loh, seperti ini, dan saya mungkin akan menjelaskan seperti itu, akhirnya tidak ada semacam pertemuan di situ untuk saling memahami. Karena itu mungkin Itu lain enggak saya komunikatif, Ustaz. Oh iya. Kayak gitu barangkali Ustaz. Oke. Nah, mungkin ini akan nyambung nanti dengan apa yang kita bahas di akhir-akhir, Ustaz. Soal apa namanya? Tujuan komunikasi atau output komunikasi. Ini kan masuk bahasan ini filsafat, Ustaz ya. Ya mungkin masuk karena Iya. kalau bicara filsafat ya Ustaz, kalau dalam kacamata filsafat itu dia adalah induk dari segala pengetahuan gitu. Iya. Jadi semua ilmu sebenarnya ya rahimnya itu dari filsafat, mungkin seperti itu Ustaz. Oh iya. Itu tadi yang saya mau tanyakan sebenarnya. Saya ini kan berharapnya itu, Ustaz, kuliah di komunikasi, ya belajar tentang teori-teori komunikasi, teori-teori dakwah, public speaking, mungkin bahasa juga gitu. Betul Ustaz. Tapi saya kaget kok belajar filsafat gitu. Saya pikirnya filsafat ini khusus orang-orang teologi, Ustaz. Maksudnya kalau dengar filsafat itu yang langsung cereng itu saya langsung Tuhan gitu. Langsung apakah ada Tuhan atau tidak? Itu yang saya pikir, Ustaz, kalau bicara soal filsafat. Berarti bayangan tak ini selama ini filsafat kayak konotasinya mungkin negatif Ustaz. Tidak juga, Tidak juga. cuman saya berpikirnya kalau orang cerita filsafat langsung saya pikir ini orang-orang yang ragu sama Tuhan ini kayaknya. Yang gini-gini. Tapi ternyata enggak, Ustaz ya. Ya sepanjang pengetahuan saya dan Betul. bersama isi filsafat itu tidak segitunya Ustaz. Tergantung kemudian mau dibawa kemana ini filsafat, karena jadi ibarat semacam pisau lah kita gitu ya. Ini pisau mau dipakai untuk memotong kue atau mau dipakai untuk tusuk orang gitu kira-kira ya. Kalau mau dipakai untuk menusuk orang ya sudah, dia akan berbahaya. Tapi Jahat. kalau kita ya jahat gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai untuk ya potong kue atau kupas-kupas apa gitu ya, dia menjadi sesuatu yang positif. Nah kira-kira gambarnya filsafat seperti itu Ustaz. Karena kadang-kadang orang kalau misalnya beragama tidak kemudian punya pengetahuan yang dalam berangkat dari filsafat gitu ya sudah, kan banyak cerita seperti itu Ustaz. Tapi kalau dalam tanda petik dia menggunakan filsafat tujuannya memang bukan untuk ke sana ya sudah, itu berbahaya filsafat ke situ Ustaz. Tergantung sebenarnya siapa yang menggunakan pisau ini, kira-kira gitu. Oh, jadi tadi kan sederhananya sempat dikasih pengantar tadi itu, Ustaz, bahwa filsafat ini adalah induk ilmu pengetahuan. Betul. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman juga apa maksudnya itu filsafat, Ustaz, sebagai induk pengetahuan. Karena ada yang beranggapan bahwa induk pengetahuan itu ini dari pandangan sebagian teman-teman muslim adalah ini apa namanya, ketentuan Allah, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi seakan-akan dipertentangkan. Kalau orang berfilsafat, oh ini enggak Quran Sunnah ini. Betul. Kalau yang ini mungkin Quran Sunnah ini yang betul, sedangkan yang berfilsafat ini enggak nyunah, kurang lebih begitu Ustaz. Iya. Menurut itu Ustaz. Yang pertama, kalau misalnya kita bicara tentang filsafat dalam konteks Islam ya, Iya. filsuf Muslim itu banyak juga Ustaz sebetulnya. Betul, betul. Sebutlah misalnya Al-Farabi, sebutnya Al-Kindi, sebutlah Ibnu Imam Sina. Al-Ghazali, Ibnu Sina termasuk, dan mereka itu kalau mau ditanya bagaimana filsafatnya dalam sekali Ustaz, dan begitu mengakar sekali dalam pandangannya. Pertanyaannya, apakah mereka tidak berangkat dari sumber Al-Quran? Dia sangat berangkat dari sumber Al-Quran, bahkan tidak jarang dari mereka Imam Al-Ghazali itu selain belajar filsafat, dia juga ahli tasawuf gitu. Sedemikian mendalaminya ini konteks filsafat itu kemudian dijadikan sebagai semacam alas di dalam memilah dan menerjemahkan bagaimana konteks Islam itu dalam samanya itu. Nah, kalau ditanya misalnya, kalau begitu mana yang lebih utama ini Ustaz? Iya. Apakah si filsafat atau Al-Quran yang kemudian kita yakini sebagai Iya, sebuah karena pedoman orang hidup itu Ustaz kadang membanding-bandingkan
kalau filsafat itu kan katanya akal. Iya, betul. Akal kan? Ya, Kalau Quran Sunnah ini lebih dominan ke hati gitu, bahwa sepenuhnya ini kita serahkan ke yang Maha Tahu. ya sampai Allah, otak nah. gitu kan? Iya, Ustaz. Jadi kalau Allah bilang A ya harus ikut A gitu. Betul. Gimana itu? Artinya memang tidak kontradiktif sebenarnya ya. Kalau yang saya pahami enggak, Ustaz. Justru Artinya saling menguatkan gitu. betul. Dia justru saling punya posisinya masing-masing, kemudian dia Ya. bisa menjadi semacam saling penguat di sana. Misalnya, kalau orang belajar tentang agama tanpa landasan filsafat yang mendasar dan kuat di situ, maka cenderung orang melihat agama atau teks Al-Quran itu bersifat tekstual gitu. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan apa? As-sariku, ya, mohon dikoreksi ya Ustaz. As-sariku. Nanti teman-teman yang koreksi Siap, mohon dikoreksi ya. Karena ini tadi karena kita tidak punya keahlian dalam bidang dakwah ya kira-kira gitu, tetapi ya. As-sariqatu faqtu aydiyahuma. Ini Ya, Ustaz, syukron. kurang lebih. Nanti teksnya ditaruh di sini. Siap. As-sarik itu artinya kan pencuri laki-laki ya. Iya. Kemudian si pencuri perempuan apabila menjadi ditemukan mencuri, hukumannya adalah atau sanksinya Potong adalah tangannya. potong tangannya. Nah, kalau kita mengenai Al-Quran hanya sebagai teks tanpa kemudian landasan filsafat dan pemikiran yang luas di sana, bahaya juga itu, Ustaz. Ternyata kalau kita langsung potong tangannya itu pandangan secara tekstual, tetapi kemudian orang-orang yang bisa melihat secara kontekstual dengan landasan filsafat itu bisa menilai bahwa di dalam Al-Quran itu kata aidi atau dalam bahasa Arab tidak hanya bermakna tangan gitu. Nah, ini perlu kemudian penjelasan lebih komprehensif di situ. Misalnya di dalam hadis Nabi yang menjelaskan kalau engkau melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, kira-kira gitu ya. Itu kan di situ bermakna tidak hanya sebagai tangan, tetapi Bukan sebagai tangan ini saja. Iya, betul. Bisa sebagai tangan tapi bisa juga sebagai kekuasaan. Nah, artinya, nah itu yang kemudian kalau kita bisa memakna secara luas itu, sehingga kalau misalnya langsung kita potong tangannya si pencuri ini, lalu kemudian kita berikan terjemahan yang lain dalam konteks yang berbeda, ternyata yang dibatasi itu adalah kekuasaannya untuk mencuri lagi. Sehingga dalam negara-negara yang sifatnya bagaimana kemudian mengkampanyekan atau mensinergikan Islam dengan sebuah sistem kenegaraan, dia mampu melihat gitu bahwa tidak perlu mengkapan kayak langsung dipotong tangan gitu. Artinya celah-celah yang saya ditutup tadi kalau betul. kalau misalnya ini penyebab mencurinya kayaknya miskin, Nah, itu dikasih dia, kaya dia. Cocok. Artinya kan ditutup potensinya Untuk mencuri. Ya, itu dia yang saya maksud. Jadi ditutup kesempatannya untuk mencuri, dipenjarakan atau seperti apa, yang penting tertutup dan terpotong kesempatannya untuk mengarah ke sana. Itu. Ya, saya kembali ke tema Ustaz karena ini sudah agak lebar. Mohon maaf. Kembali, ya tidak apa-apa, ini saya kira pembelajaran yang baik untuk kita. Kembali ke soal filsafat komunikasi Ustaz. Iya. Kan filsafat ini Ustaz, setahu saya itu yang sering saya dengar ada pembagian-pembagian, ada istilahnya apa itu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ini dalam perspektif komunikasi bagaimana tinjauannya ini Ustaz? Gimana ya? Mulai dari mana kita bicara filsafatnya? Dari enak atas saya Ustaz. Iya. Baik teman-teman, Ustaz. Yang pertama, filsafat itu dalam konteks sambil ngopi Ustaz. Siap. Filsafat itu dalam konteks kita lihat dari segi logawi bahasa ya, Ustaz. Iya. Cara etimologi itu berangkatnya kan dari bahasa Yunani memang. Philos dan sophos atau philo dan sophia gitu. Philo itu artinya cinta dan sophia itu artinya kebijaksanaan gitu. Nah, dalam konteks kita berbicara tentang komunikasi, maka tujuan komunikasi itu sebenarnya kan kesalahpahaman dan saling bijaksana di sana. Maka di situ kemudian dibutuhkan filsafat gitu. Karena orang-orang yang kemudian belajar filsafat, maka dia bisa saling mengerti dan saling memahami, ujungnya nanti akan menjadi bijaksana. Itu dulu, Ustaz. Yang kedua, ini agak panjang ini, Ustaz. Apa-apa. Santai. Ini banyak kuotanya ini yang nonton ini. Ya, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan tidak bosan Rugi juga. kalau dari nonton sampai selesai. Ini kalau bahasanya nah sekarang ini Ustaz, daging semua. Masya Allah. Itu juga saya heran juga itu, kenapa ada istilah daging semua? Tidak mungkin hidup itu hewan kalau daging semua, kalau tidak ada tulangnya. Itu jadi maksud, Ustaz. Iya, lanjut Ustaz. Oke, kayak ontologi, epistemologi dan aksiologi ya, tadi kemudian garis bawah gitu. Ontologi itu kalau kita zoom atau potret dia adalah ilmu mempelajari tentang eksistensi dan esensi. Jadi eksistensi itu berbicara tentang keberadaan. Kemudian esensi berbicara tentang hakikat. Kira-kira gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah komunikasi ini keberadaannya sejak kapan? Kan itu mungkin kita bisa jawab. Jadi itu pertanyaan sejak pertanyaan kapan besarnya. komunikasi Nah, ada kalau di kira-kira bahasa gitu. ontologi Ustaz? Karena kalau misalnya bertanya apakah komunikasi ini ada, ya kita akan sepakat dia ada kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah kapan dia ada?
Nah, saya membayangkan bahwa komunikasi itu ya sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Karena yang berkomunikasi itu adalah si manusia. Tetapi kalau kita mau bicara lebih ekstrim dalam kacamata Quran misalnya, ternyata sebelum kemudian manusia ini menjadi khalifah dalam tanda petik di muka bumi, sudah ada gitu semacam komunikasi antara Tuhan dengan malaikat. Coba apa ayatnya itu? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau tadi Allah pihak ya gitu ya. Kata Allah kepada malaikatnya, maukah ini ciptakan nih gitu. Penghuni baru di muka bumi atau akan menjadi khalifah. Tetapi si malaikat bilang semacam bantahan sebenarnya. Dia bilang, kenapa mau lagi buat semacam pengganti di muka bumi? Bukankah kami sudah layak di situ untuk menghuni bumi itu? Lalu kata Tuhan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu kan semacam proses komunikasi. Artinya bahkan terlahirnya atau terciptanya manusia di muka bumi ini itu melalui proses komunikasi di sana. Apalagi kalau misalnya kita berbicara orang-orang yang sudah menikah gitu, akhirnya mungkin langsung jadinya anak, harus ada komunikasinya baru jadi kan itu. Betul. Iya kan? Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lagi dalam tanda petik ilmu komunikasi ini sejak kapan, dalam sejarah Yunani kuno itu, ini panjang ini Ustaz. Dalam sejarah Yunani kuno itu, sebuah pemerintahan yang sifatnya teokratis, yang sifatnya tiran gitu, mohon maaf, tiran artinya tidak demokratis, otoriter, tiba-tiba ditumbangkan oleh pemerintahan yang demokratis. Akhirnya dibebaskanlah semua rakyat untuk berbicara. Dan bahayanya adalah rakyat ini diberikan tanahnya kembali, tetapi dengan catatan mereka harus mampu berkomunikasi, berretorika dan meyakinkan si pemimpin atau si penguasa. Kalau mampu meyakinkan si penguasa, maka dikasih kita tanahnya. Buktikan nih bahwa ini adalah tanahmu. Dan bagaimana caranya meyakinkan si penguasa? Nah, di situ masalahnya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa untuk punya kemampuan berbicara. Ya, itu yang saya maksud. Akhirnya di situ kemudian letaknya, lahirlah teori-teori bagaimana kemudian berbicara yang baik, bagaimana kemudian meyakinkan si penguasa agar tanahnya bisa diperoleh. Maka yang pertama lahir di masa-masa itu adalah ilmu-ilmu tentang komunikasi. Itu latar-letaknya bahwa komunikasi itu kalau kita tinjau dalam perspektif eksistensi, maka itu beradanya seperti itu. Terus kalau apa lagi ya? Esensinya tadi. Esensi itu kan yang kita sebut tadi, dia berbicara tentang hakikat. Nah, hakikatnya komunikasi itu apa sebetulnya? Kan gitu. Apakah kemudian orang yang berkomunikasi itu nanti dia berbicara kayak seperti ini, atau jangan-jangan harus berapi-api? Betul. Iya. Atau jangan-jangan komunikasi itu tidak hanya semata disampaikan dalam bentuk lisan, bisa jadi hanya dalam bentuk simbol-simbol. Gitu. Kode-kode saja. Betul sekali. Apalagi kalau kita membaca tentang perspektif semiotik itu, dia jelaskan bahwa kenapa misalnya si ayam atau batu atau apapun itu tidak memiliki kemampuan berkomunikasi seperti layaknya manusia secara lisan Ustaz. Betul. Jangan-jangan mereka berkomunikasi tetapi komunikasi yang lain gitu. Karena di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi gitu. Jadi sesungguhnya setiap yang ada di langit dan di bumi itu ya dia bertasbih, dan kata tasbih itu kalau kita mau tarik dalam konteks komunikasi, dia juga berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, itu artinya hakikat komunikasi itu bagaimana sebenarnya semacam tersampaikan ide, tersampaikan gagasan, dan tersampaikan baik melalui tulisan, simbol-simbol maupun melalui lisan seperti yang kita lakukan hari-hari ini. Itu kira-kira. Saya pernah dengar ini dalam tinjauan ilmu komunikasi, ilmu pengetahuan. Katanya komunikasi itu tidak berdiri sendiri, artinya dia dari serapan ilmu-ilmu yang lain. Gimana itu Ustaz? Iya. Katanya ini komunikasi tidak utuh, misal kayak bahasa Indonesia kalau kayak sekarang, atau matematika. Itu kan kayak dia tok begitu. Ya, kalau komunikasi katanya ini serapan dari banyak ilmu pengetahuan. Saya kira kita bisa bersepakat untuk itu ya. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang komunikasi, maka kita akan berbicara tentang hermeneutika, maka kita akan berbicara semiotika itu tadi, kita juga bisa berbicara dalam konteks apapun gitu. Bahkan kalau misalnya kita berbicara semiotika, komunikasi, salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari komunikasi itu adalah ilmu tentang kebahasaan. Karena bahasa ini yang dijadikan sebagai alat berkomunikasi bagi si manusia gitu. Makanya ini yang menarik Ustaz, karena ada satu ungkapan begini, seandainya si binatang atau hewan-hewan misalnya dia punya bahasa seperti layaknya manusia,
maka bisa jadi mereka bisa membentuk peradaban, kebudayaan yang bisa jadi lebih canggih daripada si manusia. Tetapi karena mereka tidak punya bahasa untuk dijadikan sebagai instrumen di dalam berkomunikasi, maka ide-idenya itu tidak bisa tersampaikan. Makanya nggak bisa punya kebudayaan, mereka nggak punya peradaban. Bedanya kemudian dengan manusia. Ustadz punya ide, sampaikan lewat bahasa, saya punya ide, sampaikan lewat bahasa, terjadilah semacam konsep ide yang bisa kita bangun bersama untuk membangun peradaban. Nah itu Ustadz, kira-kira gitu. Jadi saking pentingnya komunikasi ini bahkan dijadikan sebagai prasyarat munculnya peradaban. Maksudnya kalau bagus caranya kita berkomunikasi, ya kemungkinan besar peradaban yang akan tercipta bagus. Jadi kalau mau peradaban tak teman-teman bagus, ya berkomunikasi yang bagus, kurang lebih seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Ini kan tadi tinjauan ontologis Ustaz. Oh, iya. Kalau tinjauan epistemologis itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Apa ya? Mungkin singkat-singkat saja karena agak berat ini sebenarnya, saya juga kurang paham sebenarnya ini Ustaz. Nanti bisa lah kalau mau kita coret-coret Ustaz. Siap. Nah, yang sederhana Ustaz mungkin bisa. Ya, sederhananya kalau bicara tentang epistemologi itu ya kita berbicara tentang bagaimana. Gitu ya. Kalau ontologi tadi berbicara tentang apa, maka pertanyaan yang diajukan oleh epistemologi itu bagaimana. Nah, bagaimana itu kita berbicara tentang cara, bagaimana sumber ilmu pengetahuan dan seterusnya, dan bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan ini. Nah, dalam konteks komunikasi kita berbicara bagaimana gitu ya. Sudah kita berbicara teknisnya berkomunikasi seperti apa. Maka dijelaskan ada komunikasi yang bersifat persuasif, ada komunikasi yang seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Nah, itu mungkin Ustaz kalau berbicara tentang epistemologi komunikasi gitu. Nah, kalau kemudian kita dalam lagi, kita cemplung lagi misalnya lebih jauh, ya sudah bagaimana sebenarnya sumber daripada ilmu komunikasi. Nah, itu lagi menjadi bahasan-bahasan kajian filsafat di sana. Epistemologi Ustaz ya? Iya, betul. Epistemologi. Nah, apalagi yang ketiga ya? Aksiologi. Nah, ya oke, aksiologi. Iya. Aksiologi itu dia berbicara tentang nilai sebetulnya, value. Maka berbicara tentang nilai itu ya etika dan estetika. Etika itu pertimbangannya adalah baik dan buruk, dan estetika itu pertimbangannya adalah indah dan jelek. Berarti ini bisa jadi relatif sesuai dengan nilai yang dianut, atau ada ininya, ada semacam tolak ukurnya yang agak pakem begitu, atau bagaimana? Saya membayangkan bahwa komunikasi itu tidak punya semacam ini loh yang betul-betul dibilang komunikasi yang baik dan benar. Iya. Karena kalau berbicara tentang kepakeman atau semacam kebenarannya mutlak, ya kita harus sepakat dulu nih bahwa tidak ada kebenaran mutlak bagi si manusia, karena kebenaran mutlak itu hanya hak prerogatifnya Tuhan. Gitu ya kira-kira. Siap. Saya sepakat kalau itu. Nah, begitu misalnya kalau kita berbicara tentang komunikasi gitu, tergantung. Misalnya barangkali kalau kita berbicara di Mandar itu bosi itu artinya busuk. Tetapi kalau berbicara di Bone, Bugis misalnya, bosi itu hujan. Hujan. Nah, itu kan konteksnya sama sebenarnya konotasi katanya, tetapi kenapa bisa maknanya berbeda? Karena kondisi budayanya memang sifatnya berbeda-beda. Makanya kita sampaikan, tergantung nih budaya apa yang kemudian membangun semacam etika dan estetikanya di situ terkait dengan komunikasi. Kira-kira gitu. Iya. Bicara tentang etika ya. Iya, apalagi kan sejak awal ini komunikasi bukan, kalau kita cerita agama, bukan ilmu yang apa istilahnya itu dalam ini, bukan ilmu yang pokoknya harus ini. Betul. Karena dia kan ilmu sosial, artinya memang akan menyesuaikan dengan di mana dia berada, karena ya konteksnya konteks sosial. Jadi kalau dalam konteks agama, ini konteks muamalah ini. Jadi orang bisa berijtihad, mungkin menurut orang Amerika ketemu ciuman itu mungkin biasa ya. Tapi kalau kita ini aib sekali nih yang begini-begini, langsung diusir dari kampung, keluar gitu kan Ustaz. Bahkan kalau misalnya kita berbicara tentang agama itu tadi, ada apa ya di sana lagi. Betul. Bahkan agama itu dia punya konteks sosiologinya, Ustaz. Nggak bisa kemudian agama itu berdiri sendiri. Maka kita kemudian diperkenalkan ada yang disebut dengan asbabun nuzul, ada yang disebut dengan asbabul wurud dan lain sebagainya, agar kita kemudian melihat nih apa sebenarnya yang melatari ayat ini kemudian turun. Karena dengan mengetahui kondisi sosial yang terjadi di situ, maka kita bisa menarik bahwa ternyata kalau kita pakai ayat atau dalil ini ke dalam satu konteks yang bisa jadi berbeda, maka tujuan daripada ayat diturunkannya maka berbeda, kan gitu. Nah, sehingga di dalam Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat dan ada ayat yang muhkam, atau istilah orang qat'i dan zanni ya. Jadi mutasyabihat itu ayat yang masih kemudian sifatnya sama-sama bisa didiskusikan, tetapi memang ada ayat yang sifatnya muhkam, dan setelah kemudian dipertimbangkan atau ditimbang-timbang itu ternyata cenderung lebih banyak ayat yang bersifat mutasyabihat. Artinya ruang ijtihadnya terbuka Ustaz ya? Iya, itu dia.
Kenapa kemudian saya membayangkan kenapa misalnya dia dibuat masih demikian terbuka dalam konteks komunikasi kalau kita melihat supaya terjadi semacam dialog gitu. Karena dengan dialog itulah kemudian terjadi tadi yang kita sebut sebagai kebudayaan yang berujung kepada peradaban, termasuk dalam konteks kita melihat Islam. Kalau Islam misalnya kaku, semuanya muka, maka mohon maaf, dia tidak akan menjadi solihul-likuli sama di memakaan gitu. Karena masa ini kan berganti-ganti, betul. Orang ini datang dan pergi, zaman juga berkembang. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini serius sekali pembicaraan. Ya. Ya, mohon maaf teman-teman, karena saya memang sedang berhadapan dengan seorang teman yang sehari-harinya ini bercumbu dengan buku. Beliau ini tiap hari dengan buku. Kalau saya kan sering di warkop, kalau beliau dengan buku. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Tunggu dulu Ustaz, sebelum ditutup. Saya juga mau dengar pendapat sebetulnya bagaimana sebenarnya kalau kita lihat komunikasi dalam konteks Islam, Ustaz. Terus terang karena saya dulu ini Ustaz selama saya lagi S1. Enggak apa-apa ya. Saya enggak mau kayak terlalu, saya suka sharing. Siap. Saya ini banyak programnya Ustaz bincang ya. Iya. Cara komunikasi jadi kita bincang-bincang lah. Siap Ustaz. Gimana Ustaz? Dulu di S1 itu saya cenderung orang yang ingin selalu mendominasi dalam setiap kegiatan dalam setiap termasuk diskusi. Sehingga ketika ada teman-teman yang punya pandangan lain dari saya biasa langsung buatkan argumen gitu supaya bisa hantam. Makanya saya bukakan buku, ini loh bukunya, mana buku? Itu yang saya lakukan di masa-masa itu. Tetapi kemudian ketika masuk di S2, loh kok ada loh orang-orang yang lebih hebat dari saya. Misalnya ada Ustaz Alina, ada Ustaz Aceh, ada Ustaz Agung di situ. Ada semacam kayak kayaknya memang perlu kita mendengarkan bagaimana kemudian pandangan-pandangan orang lain terkait dengan satu objek. Nah itu makanya saya tanya ke Ustaz, kira-kira pandangan lain itu tentang komunikasi ini, karena kurasa-rasa tadi terlalu banyak Kak bicara. Saya mau dengarkan dari kita Ustaz. Kayak misalnya apa sih sebenarnya yang kita lihat kalau misalnya komunikasi dalam konteks Islam? Apakah kayak nanti dibilang apakah harus bahasa Arab? Apakah dibilang harus antum apa? Atau memang seperti apa sebenarnya? Kadang-kadang. Iya Ustaz. Kalau saya itu ini kan soal diksi komunikasi Islam dulu ya. Iya betul. Kan sebenarnya kalau dalam timbangan Islam itu yang saya pahami, ilmu pengetahuan itu ya ilmu pengetahuan. Oke. Jadi komunikasi adalah komunikasi. Apalagi namanya ekonomi adalah ekonomi. Yang saya dapatkan kenapa misalnya 2 abad atau 3 abad belakangan ini ada istilah komunikasi Islam, politik Islam, ekonomi Islam, karena eksistensi politik Islam hilang atau runtuh gitu. Jadi digantikan dengan peradaban Barat gitu. Jadi kita yang mau membangun kembali ini apa istilahnya itu narasi Islam, memang kayaknya salah satu strateginya sekarang dengan menambahkan kata Islam. Jadi misal kayak komunikasi Islam. Terus kan pertanyaannya, apa yang membedakan? Iya betul. Iya, apa yang membedakan? Kalau saya melihatnya, ini mungkin kalau dalam pandangan kita Ustaz, komunikasi itu kan intinya efektif dan efisien ya. Iya betul Ustaz. Nah ini dalam timbangan Islam yang saya pernah dapat itu bukan itu, tetapi kepatutan terhadap kepatutannya. Jadi ada orang mungkin bilang kalau mungkin ada orang banyak bicara, bahasa yang paling atau komunikasi yang paling tepat adalah langsung disumbat mulutnya misalnya, itu mungkin dalam pandangan Islam ini tidak patut. Jadi pertimbangan etika berarti. Iya, pertimbangan etikanya atau nilainya. Jadi kalau orang mungkin bilang misalnya ingin menunjukkan ekspresinya, kan ini ekspresi bagian dari komunikasi Ustaz. Betul. Menunjukkan bahwa saya tidak terima dengan satu keadaan, misalnya datang telanjang di jalanan, itu kan ekspresi komunikasi. Nah, ini dalam tinjauan Islam yang saya pahami sampai sekarang ini tidak patut. Jadi harus cari cara lain yang lebih patut, yang tidak merendahkan diri kita sebagai manusia. Jadi poin utamanya bukan efektif dan efisien, tetapi kepatutan. Ini sedikit cerita kalau misalnya dalam keluarga Ustaz, itu kan ada ayat itu, saya tidak hafal juga sih, tapi itu kan yang wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa khaufun 'alaihim dan seterusnya. Di akhirnya itu ada bunyinya seperti ini, wal yaqulu qaulan sadida. Ini kan kaulan-kaulan ini ada di komunikasi Islam Ustaz. Berulang terus kaulan-kaulan ini. Nah, kaulan sadida itu selain kata jujur,
memang ada nilai-nilai lain. Nah, salah satunya itu nilai kepatutan. Jadi bukan efektif dan efisiennya, tapi apakah ini patut dilakukan. Misal mungkin ini anak-anak nangis kalau atau jatuh lah, mungkin kalau orang tua, kalau ada orang tua yang nonton di sini, mama muda atau papa muda, itu kan mungkin langsung dimarahi, mungkin aku bilang memang kenapa lari-lari. Ini kan mungkin menurut kita, oh ini efektif ini supaya anak berhenti nangis, dia langsung paham bahwa tidak boleh lari-lari. Oh iya, tetapi ada efeknya karena tidak sesuai dengan anunya, Ustaz, dengan fase usianya. Ini anak-anak mana paham yang begitu-begitu. Betul. Seharusnya mungkin kalau orang tuanya lari atau mamanya yang lari-lari bisa dimarahi sama bapaknya. Siapa suruh lari-lari di sini? Tapi ini anaknya, Ustaz. Anaknya bukan waktunya, jadi tidak patut. Jadi itu kuncinya kalau komunikasi Islam, basisnya nilai dan kepatutan, bukan efektif sama efisiennya, Ustaz. Gitu. Iya, artinya kalau artinya saya potong, Ustaz. Ya. Saya yang bertanya lagi. Padahal baru lagi Iya. pertanyaan, Ustaz. Lanjut. Iya, ini mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Nanti bisa lah sharing lagi, Ustaz. Agak personal mungkin pertanyaannya ini, Ustaz. Kalau mau jawab bisa tonji, kalau tidak Ji. Ini kan tadi sempat bilang tidak main media sosial. Saya mau tahu alasan kenapa tidak main media sosial. Padahal kan ini jadi semacam simbol bahwa kita ini manusia modern, Ustaz. Kalau tidak main media sosial ini kita kayak kolot begitu. Bagaimana tanggapan ini? Mungkin ya, Sas, karena kan anak manajemen dari awal ini makanya pertimbangannya selalu yang saya bicarakan itu efektif sama efisiensi gitu. Termasuk yang benar kalau bicara tentang komunikasi, saya selalu kayak efektif gini atau efisiensi kan gitu. Nah, dalam konteks kita bicara tadi yang media sosial bukan tidak main, jelas ada, tetapi tidak nonton dibuka jarang sekali gitu. Makanya ada, Sadi? Ada. Kalau Instagram apa namanya, Ustaz? Samsudin. Samsudin. Yang tidak ada di postingannya di dalam. Tidak ada di postingannya, baik. Kayak saya buka cari blogger apa gitu. Nah, Facebook juga ada, Ustaz. Facebook ada, begitu posisinya juga, Ustaz. Nah, akhirnya kayak kulihat-lihat gini, gimana dia, Ustaz? Lebih banyak aku rasa dia mempengaruhi saya ketimbang saya mempengaruhi. Mungkin begitu ya, Ustaz ya. Iya. Akhirnya aku timbang kayak efektifnya sampai di mana, efisiennya sampai di mana, kemudian seberapa misalnya waktu yang terbagi untuk ini dan seperti apa kemudian itu. Akhirnya sudah. Dan mulai belajar tentang itu ya kayaknya memang saya baiknya mungkin ya kayak gini, bergelut dengan sedikit-sedikit dengan buku. Apalagi hari-hari ini ya bergelut makin dengan anak-anak di tempat kerja, di tempat dinas dan sebagainya, semakin kurang lah kegiatan tentang itu. Ya kira-kira gitulah. Jadi timbangannya memang soal efektif sama efisien. Nah, termasuk tadi itu ya masalah komunikasi. Padahal kalau ini kan pandangannya Laswell ya bahwa komunikasi yang baik harus ada efeknya di situ. Kita berbicara efektivitas, tetapi kalau bicara filsafat tadi sebenarnya relevan atau inherent dengan yang kita sampaikan tadi bahwa harus ada etikanya gitu, kepatutan. Filsafat itu kan bicaranya tadi ya etika dan estetika gitu. Ya. Kira-kira kalau saya telanjang di luar etis tidak itu kan gitu pertimbangannya, tapi bisa jadi etis untuk suatu budaya yang lain. Betul. Nah, bisa jadi tidak etis untuk budaya. Kalau di Bali mungkin etis itu, Sat. Mungkin ya. Tapi bisa jadi untuk orang yang di Bali sebagian tidak etis juga bagi mereka. Kan gitu dia. Karena dalam suatu budaya ada individu. Nah, si individu inilah kemudian kalau misalnya individunya yang bisa mendominasi, maka dia bisa membentuk semacam etik atau tidak etik. Tapi kalau dia menjadi bagian daripada minoritas dalam suatu budaya itu, maka dia tidak bisa membangun ketentuan bahwa ini etik atau tidak etik. Mungkin saya kira-kira pertimbangannya seperti itu. Siapa yang mendominasi dan siapa yang didominasi. Sedangkan kita tahu ini media sosial ini ya isinya sebagian banyak orang yang orang gitulah. Kurang-kurang seperti itu. Kurang lebih begitulah. Anda paham lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kalau tidak mempengaruhi, jangan dipengaruhi, Sat, atau bagaimana? Ya, kalau tidak bisa mempengaruhi, lebih bagus jauh-jauh sedikit ya. Setidaknya tidak terpengaruh, mungkin gitu ya. Mungkin seperti paling itu. Tidak terpengaruh. Betul. Sudah berapa menit ini? Kayak lama sekali, sudah habis konsepku rasa. Jadi ya teman-teman sekalian, mohon maaf ya karena tayangan perdananya kayaknya rada-rada berat soal filsafat. Mohon maaf. Ya, karena memang teman bincang saya memang pegiat filsafat. Ya. Mungkin suatu waktu nanti saya bisa bicara yang lebih serius lagi, bukan yang lebih sederhana, yang lebih serius lagi, Ustaz. Mudah-mudahan mampu. Mudah-mudahan, insyaallah. Ya. Itu mungkin teman-teman sekalian perjumpaan kita di sesi perdana ini.
Silahkan mungkin kalau ada komentar-komentar bisa disampaikan, atau ada tema-tema soal komunikasi yang mau diusulkan, silahkan, kami sangat terbuka. Dan terakhir mungkin kami mau minta disupport, Ustaz. Iya, karena ini memicu semangat ini kalau banyak yang nonton. Jadi tolong konten ini disebarkan ke teman-temannya yang belajar komunikasi. Ini Ustaz, kalau kita ini kan capek bicara, Ustaz. Ya, gitu lah. Capek bicara baru bisa dapat amal kalau kita mudah-mudahan terhitung amal. Mudah-mudahan. Tapi Amin. mereka ini kalau share langsung dapat amal, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Bagian dari komunikasi efektif itu cukup share di grup-grup WhatsApp dapat amal. Insya Allah, Ustaz, ya. Insya Allah. Insya Allah. Itu saja teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang menyinggung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.